Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Nisa Zara dengan NPM akhir 085. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel internasional. Oke, jadi review artikel ilmiah internasional ini akan membahas mengenai konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism sebagai dasar pengembangan destinasi wisata. Artikel yang saya pilih atau yang saya review adalah artikel dengan judul Sustainable Tourism, A Comprehensive Literature Review on Frameworks and Applications, dan artikel ini digunakan sebagai bahan kajian dalam mata kuliah studi kelayakan. Yang pertama, untuk latar belakangnya sendiri. Jadi dalam artikel ini menjelaskan di latar belakangnya bahwasanya pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, perubahan sosial, dan juga tekanan budaya. Nah, kondisi ini tentunya sangat mendorong pentingnya penerapan konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Oleh karena itu, artikel ini sangat relevan untuk dikaji karena bisa digunakan untuk memahami bagaimana konsep sustainable tourism berkembang dan diterapkan dalam pengembangan destinasi wisata. Lalu selanjutnya untuk identitas dan juga tujuan artikel. Jadi artikel ini ditulis oleh Zolfani dan kawan-kawan serta dipublikasikan dalam Jurnal Economic Research pada tahun 2015. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan perkembangan riset pariwisata berkelanjutan, mengidentifikasi tema-tema utama yang sering dibahas, serta menemukan peluang dan celah penelitian yang masih dapat dikembangkan. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan, jadi dalam artikel ini penulis menggunakan metode literatur review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis juga menganalisis sebanyak kurang lebih 132 artikel dari 47 jurnal internasional yang sudah bereputasi. Analisis dilakukan melalui klasifikasi tema dan juga konten analisis untuk melihat pola, tren, serta kontribusi penelitian di bidang pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, untuk temuan utama dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian pariwisata berkelanjutan berfokus pada 3 isu utama. Yang pertama yaitu dampak lingkungan, seperti degradasi kawasan dan juga peningkatan emisi. Yang kedua ada dampak sosial ekonomi, contohnya seperti ketimpangan distribusi manfaat dan juga konflik sosial. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan kebijakan dan perencanaan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan destinasi wisata. Lalu untuk implikasi bagi destinasi, artikel ini menegaskan bahwasanya pengembangan destinasi wisata itu harus memperhatikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, lalu keterlibatan masyarakat lokal, serta perencanaan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pengembangan ekowisata dan juga penerapan monitoring keberlanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas destinasi dalam kurun waktu jangka panjang. Lalu bagaimana keterkaitan dengan studi kelayakan? Jadi dalam kaitannya sendiri dengan mata kuliah studi kelayakan, artikel ini cukup relevan dengan analisis dampak lingkungan dan sosial, analisis SWOT, stakeholder, investasi, serta tata ruang. Konsep yang dibahas dapat dijadikan dasar dalam menilai kelayakan pengembangan destinasi wisata yang secara berkelanjutan. Lalu untuk analisis kritisnya, setelah saya membaca artikel internasional ini, menurut analisis saya, kelebihan artikel ini terletak pada cakupan literatur yang luas dan juga pemetaan tema yang sistematis. Namun artikel ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji literatur hingga tahun 2013 saja dan bersifat deskriptif tanpa adanya studi lapangan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan implementasi nyata di destinasi wisata. Lalu pembelajaran bagi destinasi Indonesia. Pembelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia adalah pentingnya pengelolaan pariwisata berbasis keberlanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, serta monitoring keberlanjutan. Pendekatan ini tentunya relevan untuk diterapkan pada destinasi alam, destinasi wisata, dan juga kawasan konservasi yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, secara umum, artikel ini menunjukkan
bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan ini membutuhkan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Artikel ini dapat dijadikan landasan teoritis yang kuat juga dalam perencanaan dan juga studi kelayakan destinasi wisata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.